Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sudah lupa nih di mana nih kita nih sekarang ini harapannya. Yang kelima ya. Hadis yang kelima tentang asyaiton wa ta'am. Setan dan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkara ismullah alaihi. Dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu suka ikut bareng makan apabila tidak disebut nama Allah ketika makan itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la asya'a. Apabila seseorang masuk rumahnya, kemudian dia berzikir ketika masuk rumahnya itu, dan berzikir ketika ia makan, maka setan nakal berkata, la mabita lakum wala asya'a. Setan akan mengatakan, tidak ada tempat untuk kita bermalam, tidak ada kesempatan untuk kita ikut makan bareng. Kemudian wa idza dakhala falam yazkurillah inda dukhulihi. Kemudian apabila orang itu seorang muslim nih, terutama nih, masuk ke rumahnya kemudian tidak ada zikir ketika masuknya, kemudian tidak ada zikir ketika makannya, qala syaitan, maka syaitan kan berkata, adraktumul mabita. Wa idza lam yazkurillah inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asya. Syaitan akan bilang begini, kalian sekarang bisa ikut nginep bareng, tidur bareng. Syaitan akan bilang, katanya, kita sekarang dapat tidur dan juga dapat makan malam. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini ada, atau saya bacakan lagi nanti beberapa hadis yang dari Imam Bukhari ya. Ini saya sudah sampaikan kalau tidak salah dulu waktu Ramadan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihibzi zakati Ramadan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Hurairah katanya itu pernah ditugasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu adalah zakat fitri. Zakatul fitri. Bukan zakat fitrah ya, zakat fitri. Zakat makanan. Kemudian fa'atani atin faja'alahu yahsu minat ta'ami fa'khaztuhu. Kemudian ketika malam dia berjaga, ada seseorang yang datang masuk ke dalam gudang, terus dia langsung meraup makanan. Maka ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, fa'akhaztuhu, maka aku tangkap dia. Wa qultu wallah la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hurairah bilang katanya, demi Allah, aku akan adukan kamu, aku akan laporkan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtaj wa alayya iyal wa li hajah syadidah. Kemudian orang itu bilang, tolonglah saya kira-kira. Aku ini terpaksa karena aku banyak kebutuhan. Aku ada punya keluarga yang kelaparan. Aku sangat mendesak ini, terpaksa. Maka qala fa khallaitu anhu. Aku lepaskan akhirnya karena aku kasihan. Kata Abu Hurairah, aku lepaskan. Pasbahtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Ketika pagi-pagi subuh, ini Abu Hurairah udah bilang kepada Rasul. Nggak bilang sama Rasul ini. Tapi Rasul malah bilang begini, hai Abu Hurairah, semalam itu apa yang dilakukan oleh tangkapanmu itu? Kamu menangkap orang gimana itu? Nah, jadi Rasul sudah bertanya itu, padahal Abu Hurairah belum melaporkannya. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku lepaskan dia. Kenapa? Karena dia syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu. Aku jadi kasihan katanya. Karena dia bilang katanya saya punya keluarga, saya punya kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga aku lepaskan dia karena kasihan. Qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaud. Rasul bilang katanya gitu, dia sudah berdusta kepadamu. Nanti juga dia kembali lagi. Kemudian fa'arabtu annahu sayaud liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasattuhu faja'a yahsu minat ta'am fa'khaztu dan seterusnya. Aku tahu nih, karena Rasul bilang akan kembali lagi, ini pasti dia akan kembali lagi. Maka aku piket lah, aku jaga malam-malam ini lebih daripada yang tadi itu. Aku jaga-jaga. Benar. Datang lagi dia itu. Setelah datang lagi kemudian dia masuk tanpa izin datangnya itu. Dan dia langsung ngambil lagi makan itu. Ditangkap lagi. Nah ditangkap lagi. Sama. Pokoknya aku akan laporkan sama Rasulullah SAW. Gitu. Oh dia malah nangis. Dan ketika itu dia berjanji. Saya tidak akan kembali lagi. Sudah pokoknya. Asal jangan laporkan sama Rasul. Ya udah kalau gitu. Dia nangis-nangis tuh. Nah lepaskan lagi. Nah kemudian ketika subuh lagi Rasul nanya lagi. Gimana lagi? Kembali gak dia? Iya. Ya Rasul dia kembali lagi. Tapi dia udah berjanji. Nggak akan kembali lagi kepadanya. Saya udah dia dengar janjinya. Dia nggak bakal kembali lagi. Apa kata Rasul? Dia itu akan kembali lagi. Dia sudah berdusta lagi sama kamu. Wah penasaran dia itu ya. Penasaran akhirnya. Wah udah kalau begitu saya bilang ini 3 kali ini nggak ada ampun dah udah kan kira-kira kan kayak begitu. Benar aja dia jaga lagi Pak. Dijaga lagi dia kembali lagi. Ada lagi benar-benar karena Abu Hurairah juga yakin ini pasti kembali lagi karena Rasul akan mengatakan sayaudu dia akan kembali lagi. Nah, setelah itu benar ditangkap. Setelah ditangkap dia bilang, kamu kan udah janji gak akan kembali lagi. Nggak ada alasan pokoknya sekarang saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Dia bilang katanya janganlah. Da'ni wali muka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Dah sekarang gini aja dah. Lepaskan saya, tapi saya akan ngajarkan sesuatu yang kalau kamu amalkan ini, waduh, kamu akan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu katanya? Nah, ini Abu Hurairah ini Pak, haus kalau sama ilmu itu Pak, luar biasa. Aku akan mengajarkan sesuatu pokoknya yang berharga pokoknya. Oke, kalau begitu, apa? Iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Gini katanya, kalau kamu nanti kamu berada di menempati tempat tidurmu, kalau kamu nanti sudah mau tidur, jangan lupa baca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Al-Baqarah ayat 255 ya berarti ya. Hatta tahtimal ayat, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun walam
wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Kalau kamu baca katanya itu ayat kursi itu, maka pasti Allah senantiasa akan menjaga kamu. Atau Allah akan mengutus malaikat hafiz yang akan menjagamu, dan setan tidak akan punya kemampuan untuk menggoda kamu, untuk mengganggu kamu sampai kamu subuh. Nah, setelah itu udah, karena dia janji, kemudian dilepaskan. Pagi-pagi Abu Hurairah langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya, ya dia itu sekarang dia benar, padahal dia itu pendusta. Rasul bilang, ama innahu qad sadaqaka huwa kadzub. Ta'lam man tuhatibu. Kamu tahu nggak siapa itu? Kemudian beliau bilang, lah. Abu Hurairah bilang, saya tidak tahu ya Rasul. Zaka syaitan katanya. Itu teh yang datang setan. Abu Hurairah ya. Kalau tahu itu setan saya bebek gitu kira-kira gitu kan. Kira-kira gitu. Ini hadis sahih Pak ya. Memori. Masih banyak lagi cerita-ceritanya. Cuman saya hanya begini. Yuk kita menganalisa dulu sebentar. Menganalisa sebentar. Kita seluruhnya yakin Pak, yang ada namanya makhluk Allah yang namanya setan. Yakin ya? Kita itu yakin. Walaupun kita belum melihat itu ya. Belum melihat setan itu. Bapak, setan ini makhluk yang biasa, berarti seperti kita. Artinya setan itu ada kalanya makan, ya kan? Ada kalanya minum, kemudian ada kalanya dia tidur, ada kalanya dia kawin, Pak. Ini setan nih. Nah, jadi setan ada begitunya. Ini Allah yang mengatur. Di atas alam ini ada alam. Kegaiban setan itu tingkatannya lain, Pak. Sama-sama gaib misalkan dengan malaikat, setan belum tentu bisa melihat malaikat. Kalau tingkat kegaibannya lain. Demikian juga malaikat-malaikat. Ini Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Ya, Allah Maha Kuasa betul. Baik. Nah, ketika setan itu yakin ada, setan itu bisa makan, bisa minum, bisa segala macam, yang penting adalah setan itu adalah musuh kita yang suka mengganggu kita. Kita tidak bisa Bapak perang dengan setan. Tidak bisa kita berantem dengan setan. Walaupun seperti Ammar bin Yasir, benar-benar berantem Pak dengan setan. Itu di dalam hadis itu. Berantem dia itu. Ketika dia disuruh oleh Rasul itu untuk mengambil air. Disuruh mengambil air. Dihadang oleh setan yang dia merupakan seorang yang hitam. Itu benar-benar ditampar, dicekek betul tuh. Kalau berkelahi betul. Begitu kan. Rasul bilang, itu Ammar bin Yasir itu berantem dengan setan. Sahabat-sahabat akhirnya kan lari membela, ya, membela. Tapi sudah beres, sudah selesai. Kemudian dia bilang katanya sahabat-sahabat itu, Ammar, betul kamu berantem dengan setan? Enggak kan dengan setan. Itu ada si hitam aja ngalangin saya tadi katanya gitu kan, ngalangin saya untuk ngambil. Oh kata Rasul itu setan. Waduh, kalau tahu saya setan saya ajarkan dia. Cuman saya katanya ketika nyekek dia, itu saya mencium bau yang sangat busuk dari mulutnya itu. Saya lepaskan aja. Nah itu kayak seperti itu. Apalagi Abu Dujana. Abu Dujana ceritanya gitu juga mengganggu di rumah dia Pak. Itu namanya Umar disebutnya. Penunggu rumah. Kalau tadi Ammar bin Yasir itu setan yang menunggu sumur. Jadi nanti kita, ini bukan mistik Pak, bukan. Tapi nanti ada caranya pasti ya. Itu di rumah diganggu, malam-malam dia itu ngedenger suaranya kayak suara pabrik. Nah, kemudian dia ada bayangan mengkilat gitu. Kemudian ada suara berisik. Di dapur lah apalah, di air ada apalah, suara-suara kayak begitu. Nah, kemudian dia ngelihat ada bayangan hitam. Di depannya itu. Sampai Abu Dujana itu memang keganggu betul. Dan Abu Dujana kemah ya. Itu sempat dia dinampakkannya itu ketika dia pegang katanya itu bulunya itu sama dengan duri-duri landak. Iya, laporlah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka Rasul menulis atau menyuruh kepada Sayyidina Ali untuk menulis kitab, tulisan. Nah, tulisan ini itu sudah diijazahkan itu. Ya, saya sudah ijazah dari Syekh sudah, kemudian dari Madang tuh, Babakan Madang, Ki Burdah juga sudah, kemudian dari Ang Adwar Jailani sudah tuh. Kalau nulis tuh, kalau ada bapak yang keganggu tuh setan tuh ya. Ada setan kawin ada lagi. Jadi bapak-bapak ya, kita pandangan itu dulu yang kita ini kan. Baik, kita analisa sekarang. Abu Hurairah, bapak-bapak, ujungnya dulu. Abu Hurairah itu dikasih tahu dengan ayat kursi yang kita baca ketika kita mau sholat, ketika kita mau tidur, itu luar biasa pengaruhnya. Luar biasa. Kita juga kan tidak tahu apa hebatnya ayat kursi, gitu kan, untuk melawan setan. Kita juga tidak tahu. Tapi itu setan sendiri yang kata Nabi benar dia. Ya benar dia. Jadi setan tidak punya kemampuan ketika kita kalau tidur itu baca ayat kursi. Silakan bapak-bapak menganalisa di sini dulu. Apa ayat kursi itu akan bermanfaat dan berguna sebagai hafiz melawan setan ketika kita tidak mampu berbuat? Ya nama tidur, coba apa kemampuannya? Mati. Ya kan? Tidur kan kita nggak bisa ngelawan, nggak bisa apa. Nah itu setan akan mengganggunya. Dan itu diantaranya adalah kita dihafiznya, dijaganya itu adalah dengan ayat kursi. Setan yang ngasih tahu. Pikir-pikir setan tolol juga ya, bodoh juga ya. Iya bodoh juga, ngasih tahu gitu. Nah kemudian kalau misalkan kita nih baca ayat kursi, tapi setannya kok nggak takut, jangan salahin ayat kursinya nih Pak. Jangan ya. Memang kitanya ini Pak, satu yakinnya, kedua memang bacaannya. Ini yang kedua, yang ketiga diantaranya kita ini sebenarnya kalau ada ayat-ayat, ada Quran secara khusus, ada musalsalnya, ada mu'an'annya, ada ijazahnya, itu kalau bisa ada ijazahnya. Ini Ustadz nih pegang ijazah Al-Fatihah misalkan. Bapak-bapak jangan tenang-tenang aja. Selagi ada Ustadz, ya sama-sama Fatihah, sama-sama Fatihah, sama-sama ayat kursi, ya sama-sama misalkan akhir surat Al-Hasyr. Tapi itu ada musalsalnya, ada ijazahnya. Bapak-bapak beda. Coba sekali-kali bapak nanti bilang sama Ustadz Sepuran itu, tolong dong saya minta ijazah Al-Fatihah. Udah bacakan aja talaki dengan beliau. Atau kita lihat dulu mulutnya beliau berucap itu. Ada sanadnya, saya yakin ada sanadnya. Ustadz Aziz tuh, Ustadz Sepuran tuh termasuk pemburu sanad. Iya, yang kira-kira ada musalsal pas sampai ke tasbih. Pas saya orang bilang kan, sampai ke tasbih, sampai ke cincin, sampai ke tongkat. Kalau bisa bapak cari Pak itunya, sanadnya cari. Karena ya sama-sama Pak, sama-sama tasbih. Tapi kalau musalsal lain, kalau di film ini kalau dilempar bisa jadi cahaya itu Pak. Tapi enggak bukan begitu, bukan begitu. Maksudnya yuk kita kalau ada cari gitu ya. Baik. Kemudian Bapak, ini ada kerja setan ini. Setan bisa menampakkan Pak. Nah, setan bisa menampakkan. Jadi kalau ada penampakan setan itu kita jangan dulu kita mengatakan wah tahayul, jangan dulu. Loh, di zaman Nabi juga ada penampakan. Kita boleh Pak. Ya boleh kita melihat setan itu kalau setan itu menampakkan. Tapi kalau setan tidak menampakkan, kita tidak boleh ngaku-ngaku melihat setan. Jangan-jangan diri kita itu yang kelihatan. Jangan-jangan nafsu kita itu yang kelihatan. Karena orang-orang yang diperlihatkan nafsu kita, yang suka menggoda, yang suka mengajak, itu memang tidak lebih daripada setan. Iya. Makanya kenapa setan kok pada ditangkap ini, pada diiketin ke bulan puasa, kok masih ada yang berbuat jahat? Lah memang dianya setan. Iya, udah ya Allah jangan kau ciptakan lagi setan. Karena diri saya juga sudah jadi setan gitu. Jadi Masya Allah. Kemudian Pak, ketika setan itu menampakkan diri Pak, dan kita berani, itu berisiko Pak. Itu setan bisa mati betulan. Ya bukan kebakar, dicekek mati cekek gitu. Dihajar gitu. Jadi bisa itu bersiko dia.
Berisiko ketika dia menampakkan diri kepada orang yang berani, berisiko. Ya, nah, makanya saya juga nggak bisa ngajarin berani aja, nggak bisa, saya nggak berani. Itu kalau ada penampakan lari dulu kita juga, sama gitu kan. Ya, jadi memang ya Allah. Oke, terus Pak, selain penampakan, setan itu bisa mencuri. Nah ini nih, setan bisa mencuri. Malah di dalam kitab Kasratus Sahawatain yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, itu ada cerita Pak. Ceritanya katanya itu setan itu ada gendut, ada yang kurus. Itu di antara dialognya itu ada dialognya itu. Kenapa kamu kurus amat katanya. Gitu. Aduh, saya ini disuruh ngegoda orang katanya. Kalau dia itu makan dia baca bismillah, minum baca bismillah, kemudian tidur baca bismillah, berzikir terus maksudnya ya. Kemana aja dia berzikir, pakai baju aja dia berzikir. Nah, saya katanya, aduh, ketika dia makan, saya nggak bisa ikut makan. Ketika dia minum, tinggal ikut minum gitu ya. Ketika dia tidur, saya nggak bisa tidur. Ketika dia hubungan suami istri, saya nonton doang. Tapi kata setan gendut ini lain, setan gendut. Oh saya ini, waduh, untuk benar dah, untuk benar. Saya disuruh ngegoda orang, katanya itu makannya nggak pakai bismillah. Makannya sama-sama dengan kita, jangan makan dengan tangan kiri aja Pak. Kalau makan dengan tangan kiri aja, udah. Itu kita ngebantu setan itu. Bantu setan, betul. Nah kemudian dia bilang katanya, dia makan saya ikut makan. Dia minum saya ikut minum. Dia tidur saya ikut tidur. Ini penting nih catatannya nih. Ketika dia menggauli istrinya, katanya sebelum dia saya udah duluan. Nah, mana kalau begitu tuh ya? Iya, ya bisa jadi anak kita kesetanan itu bisa jadi jangan gitu kira-kira ya. Astagfirullahaladzim. Saya pernah dulu bercerita tentang ada orang yang memang hubungan dengan setan. Itu ada Pak. Ya sampai ada katanya dia itu, saya tidak ini, barangkali ada yang tahu tuh. Ada orang yang memang kawinlah dengan setan itu. Itu kitanya yang diperkosa apa sama setan Pak. Sampai dia kurus kering katanya gitu. Dipaksa sama setan itu. Waduh bahaya ya. Oke, sekarang coba kita sekarang mengamati. Kalau di zaman Nabi ada yang mencuri, ada yang menampakkan menguasai perumahan, ada yang menguasai tentang air, tentang segala macam. Kira-kira setan sekarang lebih berkuasa apa lebih gimana kira-kira? Kayaknya lebih berkuasa kayaknya gitu. Kayaknya nih. Nah maka oleh karena itu kita sekarang ini kita mau apa coba sekarang ini? Ini sholat contoh. Kan kalau dalam saya kemarin mengaji di dalam kitab pasti udah koik apa tadi. Tapi saya lihat di dalam hadis juga ada sih memang. Ya, di antaranya adalah ada beberapa nama-nama setan gitu ya. Ada nama-nama setan yang memang ditugaskan seperti itu. Seperti misalkan ada namanya Khanzab namanya. Kata Nabi katanya inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Nah, itu disebutnya zaka syaitan yuqulu Khanzab. Jadi ada setan yang memang berusaha untuk mengganggu salat kita. Di dalam hadis disebutkan lagi kalau dibacakan atau diazankan nudiya lis shalah, diazankan gitu, maka adbaros syaitan walahu durat. Setan itu lari sampai kentut-kentut. Tuh, setan kentut coba. Bapak-bapak nanti ada setan kentut, ada yang setan kencing, ada setan berak. Nih yang suka dikencingin mata katanya. Ini yang suka diberakin apa nih? Telinga dikencingin. Ini kalau kita nggak ngedengar suara azan kalau subuh-subuh, ini bukan telinga sebenarnya ini. Ini kakus ini WC-nya setan emang. Nah, kita juga nggak tahu apa ada yang bergantungan nggak setannya di mata-mata kita ini kan, membuat kita ngantuk. Emang ya tertuduh terus setan memang Pak. Jadi kalau kita azan, dikumandangkan azan, maka setan itu lari Pak. Nah, ini diantara setan itu adbar walahu durrat ketika azan. Nanti ada beberapa kajian mengenai azan Pak.
Sebentar dulu kita lihat sedikit. Di dalam kitab I'anah itu disebutkan azan itu tujuannya untuk menyatakan masuknya waktu sholat. Azan. Yang kedua, azan itu adalah untuk menunjukkan akan dilaksanakannya sholat fardu. Oke, contoh gini. Misalkan Bapak, Nabi aja. Nabi pernah kesiangan Pak. Kecapean di perjalanan. Nabi itu mau tidur tuh mau istirahat. Bilal sama Bilal kan suka azan tuh. Bilal sama gimana nih? Tenang ya Rasul, kata Rasul kira-kira gitu Bilal. Tenanglah nanti saya bangunin gitu kira. Ternyata Bilal juga tidur. Tidur semuanya tuh aja tidur. Nah, bangun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau azan. Sudah 6:30 Pak ini. Sudah siang. Azan. Nah, ketika ada azan itu Pak, ada azan. Azannya itu azan bukan menunjukkan waktu sholat masuk waktu, bukan. Tapi itu azan itu adalah untuk ada atau untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, antara azan di azanain itu antara dua azan itu ada sholat. Nah, makanya kalau qobliyah itu ada. Semuanya ada qobliyah. Qobliyah maghrib nggak ada. Nanti hadisnya nanti bahasan berikutnya lah. Nah, misalkan Jumat nggak ada, Pak. Kalaupun tidak ada, misalkan Bapak tidak menemukan dalilnya qobliyah maghrib, misalkan, tapi cukuplah dengan dalil di antara dua azan ada sholat. Nah, sementara kalau mau sholat fardu itu disunahkan azan dan qomat. Nah, azan dan qomat itulah disebut dua azan di antara dua azan. Jadi walaupun kita tidak meniatkan sholat qobliyah maghrib, niat aja sholat antara dua azan. Saya punya kitab tuh belum dicetak tapinya tuh. Judulnya An-Nawafil. Judulnya itu dulu ngaji di kajian di Az-Zikra. Belum hatam sebenarnya itu. Ya, karena belum kaji semua, baru ngebahas tentang sholat rawatib saja. Nah, hadirin makumullah itu azan. Kemudian karena ini azan ini ternyata bisa ditakuti oleh setan. Nah, maka ada beberapa azan di luar kaitannya dengan masalah sholat. Kalau tadi dua tuh, ya. Ada lagi azan seperti misalkan azan mengazani bayi yang baru lahir. Nah, coba apa ilatnya? Itu lam yadurruhu umusibyan. Maka dia tidak akan diganggu oleh umusibyan. Umusibyan itu adalah setan yang senang kepada anak kecil. Umu itu perempuan, sibyan itulah anak-anak perempuan yang senang kepada kecil setan. Kita bilang kuntilanak. Nah, itu kalau kita kita azanin, maka itu akan hilang. Nah, sehingga yang terkena kesetanan itu sebaiknya diazanin. Apa diantara yang Nabi katakan kesetanan? Marah. Marah itu kesetanan Pak. Kesetanan itu. Kalau ada marah, azanin aja. Coba kalau istri marah, azanin aja. Coba. Azanin tuh ada istri. Kalau ada Pak Janton tuh. Istrinya aman tapi pasti mengaya. Marah. Azanin coba. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh yang membuat dia marah-marah. Karena orang marah-marah itu kesetanan. Yang kedua yang kesurupan. Ini yang kesurupan azanin Pak, diazanin. Kemudian yang ketiga itu yang dilupakan oleh setan yang tidak tahu jalan. Yang nyasar, yang kesesatan itu Pak. Itu minimal dia tergantung ainnya, matanya terganggu. Perasaan dia ke sini tapi ke sini, dia keganggu. Azan. Nah, jadi ada hal-hal yang disyariatkan azan. Itu menurut ijtihad. Nah, termasuk mengazani ketika kalau orang mau haji. Nah, itu supaya jangan tersesat. Ini yang hajian itu luar biasa ya, yang hajian yang umroh. Waduh Pak, yang tua-tua mah hati-hati dah kudu ada pendamping nak. Takut nyasar ya gitu kan. Takut nyasar, barabe kalau nyasar itu. Nah, diazankan. Nah, termasuk orang yang masuk ke alam kubur. Dia itu mau berjalan yang panjang, yang jauh segala macam gitu kan. Itu ijtihad.
Ya artinya kita tidak perlulah kita banyak-banyak mendiskusikan sampai kita sampai ini ya gitu ya. Ajanan. Nah kemudian kalau orang kesurupan atau orang gila kesetanan, tahu kesetanan dengan tidak itu ajanin aja. Kalau diajarin biasa-biasa aja, itu mah stres Pak itu mah. Iya itu mah ada masalah berarti ya. Kesetanan bukan. Itu azan ya. Nah ketika azan dikumandangkan setan lari. Tapi anehnya ketika bilang Allahu Akbar itu akbala. Setan itu malah menghadap. Terus setan itu bilang uzkur kaza wa kaza. Kamu ingat ini ya, ingat ini, ingat itu. Coba. Itu campur tangan setan itu. Setan mengingat-ingat. Coba kalau tanya tuh ke teman-temannya Ustaz Cek Burhan tuh. Yang orang-orang tablik itu. Kenapa ketika Allahu Akbar azan setan lari? Ketika Allahu Akbar kita sholat setan mendekat. Apa masalahnya katanya? Karena ketika bilang Allahu Akbar azan itu adalah takbir untuk mengajak orang. Takbir berdakwah. Maka setan itu paling takut sama orang yang berdakwah itu. Ya kayak Uzairun aja berani Pak menyatakan Pak. Yang ditakuti oleh setan itu orang-orang yang tablik katanya. Gitu. Kalau ahli ibadah mah gak ditakutin Pak, enggak Pak. Ahli ibadah malah diganggu Pak, inget ini. Tapi kalau sudah ngajak sholat, nah ini baru. Kalau soleh doang, hanya rajin sholatnya doang, ya setan dia biarin aja. Tapi kalau dia sudah ngajak sholat, waduh, ngebetulin orang sholat. Kemarin Abi ikut daurah di Syekh, itu judulnya hebat tuh Pak. Khomsumi'ati sunatin min sunanis sholat. 500 sunnah Pak yang ada di dalam sholat. Masya Allah. 500. Haji aja yang lama itu melaksanaannya, itu gak sampai ratusan sunnahnya Pak. Sholat paling berapa menit coba? Iya, tapi sampai 500. Dan 500 itu masih waminha. Masih sebagian. Masih sebagian. Nah kemarin yang Abi bahas tadi subuh, kebetulan memang imamnya baca waduha. Ternyata di dalam sunnah itu ketika kita imam baca fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita ini sebaiknya membaca alhamdulillah. Ini jarang kita, Abi juga baru tahu. Ya kita ini kita coba kita iniin. Ya tolong imam tuh. Kedua kalau kita baca sabihis. Ya. Sabihis marabbikal a'la. Bareng-bareng. Subhana rabbiyal a'la. Janganlah imam ini. Nah imam ini kan kadang-kadang kalau qori imam itu suka pakai pakai lagu-lagu ya. Malah kalau kata saya begini. Imam itu kalau qori hafiz dengan alim beda Pak. Nah ya, kalau qori mah kalau hafiz biasanya pengennya potongan-potongan ayat sambil dilagukan yang hebat kan? Bagus kan itu? Bagus. Tapi kalau di dalam fikih itu tidak kurang bagus. Yang bagus itu mendingan baca surat walaupun pendek daripada potongan ayat walaupun panjang. Karena apa? Karena kita tidak khawatir, tidak tahu ini potongan ayat ini sudah sempurna belum maknanya. Gitu. Kemudian yang kedua, Bapak, itu baca tartibnya. Ya, saya pernah dengan Syekh ketika sholat di Atang Sanjaya. Aduh, Pak itu imamnya bagus banget. Ikut nggak? Syekh, bagus bener. Itu maghrib tadi. Rakaat pertamanya baca Al-Hasyr. Akhir Al-Hasyr itu. Al-Hasyr. Begitu ayat sholat keduanya itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kata saya itu ya memang sayang. Ini bagus bacaannya, cuman tidak mengerti tentang fikih sholat. Pak, bagus bacaan itu hanya satu rukun dalam sholat. Satu rukun saja. Artinya walaupun tidak qori juga asal bisa baca Fatihahnya bagus sudah sah sholatnya. Tapi kan yang berkenaannya dengan takbirnya, dengan berdirinya itu banyak sekali yang lebih banyak lagi. Ya, yang lebih banyak lagi. Maka urutannya saja Pak, itu
Kadang-kadang mungkin ulangi. Tolong berikan kesempatan. Jangan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa misalkan. Itu tidak memberi kesempatan berarti kan? Nah, ciri bahwa imam itu adalah tidak mengerti aturan itu. Padahal itu di dalam Ibnu Katsir aja ada. Ya. Jadi ya walaupun ya hatta imam Masjid Haram sekalipun ya walaupun dia hafiz kan tidak menjamin dia alim. Satu, kedua juga kan mazhabnya kadang-kadang beda. Sekarang nih tolong di sini ya kalau ada sabbihisma rabbikal a'la kita bilang subhana rabbiyal a'la. Terus watini apa tuh? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita bilang bala wa ana ala zalika minasyahidin. Pakai bala aja nggak apa-apa, bala doang maksudnya. Tapi jangan 2 kali. Jangan bala-bala, jangan gitu. Bawa gitu. Jangan bala-bala. Sekali aja bala gitu kan. Jadi imam itu tolong katanya imam tolonglah pakai sedikit gitu. Terus kalau baca surat itu usahakan kalau yang bagus itu apalagi yang pendek itu urutan suratnya. Nah, urutan. Ustadz tadi izazul zilah dil ardu. Terus alakumut. Nah, itu urutannya diselang enggak? Ya secara apa namanya? Secara urutan sudah bagus, tartibnya sudah bagus, ya, sudah bagus. Tapi misalkan terserang oleh Al-Qari'ah misalkan, umpamanya, maka itu tidak urutan rutbah utamanya tidak nomor 1. Tapi itu udah menjaga. Artinya izazul dulu baru alakumut. Jangan alakumut dulu baru kayak gitu. Itu udah alim tuh, dia udah alim. Artinya sudah menjaga urutan. Nah, apalagi kalau misalkan ada kaitannya seperti izazul zila, kemudian al-hakumut, kemudian al-qari'ah. Itu satu apa namanya? Satu kasus lah katakan ya, satu kasus. Oh, itu kan pilihan yang paling alim namanya ya. Udah tapakulan namanya. Kembali lagi, Pak. Ini ada setan-setan namanya yang disebut dengan hafaf. Hafaf ini adalah yang mewaswaskan. Jadi kita ini kok ragu, was-was gitu. Nah itu ada setan itu. Namanya si hafaf. Kemudian ada lagi si walhan. Walhan ini adanya di sono tuh walhan. Tuh di sono tuh. Di kakus, di tempat duduk, di tempat mandi itu si walhan itu. Memang ada di sono, memang tentaranya ada. Tentaranya. Sebab setan itu terkadang setiap waktu dia ronda apel. Nih lihat di dalam ini ya. Jadi Uriya Nabi sallallahu alaihi wasallam inna iblisa yabusu junudahu fil ardi. Jadi biasa iblis itu mengumpulkan jenderal-jenderalnya, tentara-tentaranya itu. Dan dia meriksa kerja apa? Pak manajemennya hebat Pak itu Pak. Iblis itu kan emang ahli Pak. Ahli, dia suka bikin apa namanya? Briefing. Musyawarah. Makanya jangan kalah sama iblis. Musyawarah kita ya. Ada musyawarah gitu kan. Jadi ada musyawarah dan dia selalu memberikan hadiah kepada orang yang sukses. Kan? Kepada orang yang sukses. Nah, ini setan-setan yang sholat gitu kan, kemudian yang mengganggu itu kadang-kadang ya tidak dikasih hadiah. Kadang-kadang. Kenapa? Karena khawatir sekarang dia tidak husu karena kegoda. Nah, besok gara-gara ngaji husu. Oh, makanya setan itu paling benci sama yang ngaji fikih tuh. Iya. Waduh. Bawa baca wudu. Kenapa? Karena Masya Allah. Pak, kalau Bapak wudunya benar Pak. Ini wudu ini bisa menghabiskan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, dilakukan oleh hidung, dilakukan oleh mulut, oleh kuping, oleh tangan, oleh kaki. Dan kalau kita wudunya benar, Masya Allah derajat kita ini akan naik. Dan kalau wudunya kita benar, itu gelapnya alam kubur itu nggak ada. Dan kalau wudunya kita benar, maka kita akan dikenal oleh Rasulullah disebutnya min asharil wudu. Dan kalau wudunya kita benar, anggota badan kita ini nggak bakal dibakar neraka, Pak. Gimana nggak hebatnya itu wudu itu? Ya jelas ada setannya. Itu namanya si walhan namanya ya. Ada. Tapi kita nggak usah panjang-panjang lah kita apa namanya ngaji nama-nama setan. Nanti kalau itu kita fokus dulu kepada satu aja dulu. Ada yang begini.
Ini kalau saya sering ikut makan dengan Syekh gitu ya. Pak, saya punya kakek juga di Warung Limus di situ di Perancamaya. Itu betul-betul kalau makan itu betul-betul dijadikan zikir, Pak. Sebab kalau kita makan, Pak, terus kita nyebut nama Allah. Ini kan kalau dalam hadis ini setan tidak bakal ikut makan. Segitu doang. Tapi Pak, mensengsarakan benar ngomongnya. Tidak ceng gitu ya. Kita itu membuat sesat lah. Setan itu bagus, Pak. Karena musuh kita itu. Biar sengsara tuh setan itu. Aha. Jangan sampai kita makan minum itu kita memberi peluang setan ikut makan. Nah, walaupun nanti ada caranya nanti. Nah kemudian kalau kita makan itu pakai bismillah. Ini makan ini bisa jadi ibadah. Itu ajibnya. Apalagi disebutkan dalam hadis itu kalau kita habis makan kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah ji'at amana hadza ta'am warzaqani amani hadza ta'am warzaqani min ghairi hauli minni wala quwwatin. Apa kata Nabi? Enggak tanggung-tanggung. Gufira ma taqaddama min zambi. Sampai-sampai kita akan diampuni dosa kita, dosa yang lalu kita. Makan coba kayak apa hebatnya. Makanya tentunya ada setan itu, ada setan. Nih Pak, kita kalau ikuti makan, kakek saya ikut makan itu, Masya Allah. Pertama, dia biasakan punya wudu ketika makan. Bukan hanya cuci tangan Pak, punya wudu untuk makan itu. Saking memproteksi dirinya itu. Yang kedua, betul-betul makanannya itu ya, dilihatnya itu makanan betul-betul yang bersih, yang halal ibaratnya kan. Bismillah dulu. Itu ada garamnya dulu kalau ada itu kan. Pakai bismillah. Setiap makan bismillah. Setiap suap bismillah. Setiap suap bismillah. Setiap dia memindahkan makanan, misalkan ini pegang nasi, kemudian dia mau nyiduk apa namanya? Sayur, bismillah. Dia mau mengambil ikannya, bismillah. Semua pakai bismillah. Malah kalau kakek saya mah lain malah. Fatihah dia mah. Fatihah dulu. Lama bener. saya waktu kecil itu kakek. Kalau disuruh makan sama kakek nggak mau. Wah lama gitu. Apalagi kalau makannya makan kedengar enak-enak ke situ aja. Waduh lama bener Pak. Lama bismillah kulu. Bismillah lu baca doa aja baca. Wah lama dah. Itu kan. Tapi ya pernah saya disuapin Pak mungkin ya. Kita namanya juga ya berkah gitu kan. Ini kalau nyuapin Masya Allah. Baca doa dulu. Ya kita kan boro-boro kan. Kita kalau makan gak enak doanya hebat. Kalau makannya enak lupa kita ngedoa. Nah jadi maksudnya gini. Coba Bapak kita mengingatkan itu. Kita makan, kita minum. Apalagi kalau kita nanti ada caranya. Adab makan, adab minum. Tinggal dimuzakarakan aja. Karena kan harus sejalan nanti ya. Supaya jadi ibadah. Kalau kita masuk rumah. Kan minimal salam. Assalamualaikum. Kalau kita tidak ada di rumah orang. Maka kita bilang Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Malah Nabi bilang. Kalau kita tidak masuk ke dalam rumah nggak ada siapa-siapa, kita bilang assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak mau apa? Kalau dalam bahasa zikir nih, Bapak mau apa? Kalau Bapak mau hilang kemiskinan dan kefakiran di rumah itu, baca kulhu setiap masuk rumah. Kalau Bapak ingin apa namanya di rumah itu ingin selamat daripada segala macam baca ayat kursi. Baca ayat kursi setelah salam itu. Kalau kita ingin tenang, ingin segala macam hemat, segala macamnya, baca sholawat biar banyak. Oh belum. Iya. Dulu. Soalnya saya suka khawatir gitu kan ya. Minimal tuh Pak, minimal. Nah kemudian berikutnya adalah kita nih yang namanya rumah Pak. Ya namanya rumah kan kalau Nabi kan jangan sampai jadi kuburan. Itu kan kira-kira. Jangan sampai jadi kuburan. Kalau misalkan kita masuk rumahnya itu kita salam. Kemudian kita bismillah. Nih ada nih. Kita kan kalau zaman sekarang mah enggak percaya. Kalau orang dulu kalau maghrib itu satu harus nutupin pintu jendela-jendela. Yang kedua, jangan keluar ketika maghrib. Sadekala disebutnya. Ya kita kan nggak percaya lagi.
Tapi padahal itu kan ada aturannya dalam Islam itu. Kita itu. Kemudian berikutnya nih kita jangan boleh begini nih. Kalau malam nih nggak boleh begini nih ya. Nah kita kan ditutup. Nih. Apa anehnya ya? Anehnya. Coba aneh nggak? Setan itu tidak akan bisa membuka pintu, jendela atau tutup yang nutupnya itu baca bismillah. Kan ajib tuh coba Bapak. Sekarang Bapak tulak pakai kunci berbagai macam kunci, tapi nggak baca bismillah. Itu secara logika setan itu setan bisa masuk. Gitu bisa masuk. Coba kalau tutupnya oke, bismillah kita tutup. Apalagi baca ayat kursi. Itu setan nggak bisa masuk. Kata siapa? Ya kata setan. Kata setan, ini informasinya dari setan loh Pak. Iya yang ngebilangin setan gitu, bilangin itu. Ya lewat itu setan yang bilangin. Makanya masya Allah. Nah ya, kalau orang tua dua bilang pernah gini. Kalau malam-malam jangan nyimpen baju kotor atau perabot kotor di rumah. Pernah nggak Pak Janton dengar? Orang tua dulu jangan begitu. Ya pernah begitu. Itu memang masya Allah Pak. Ya itu kalau kita kaji dengan adab-adab kita di rumah aja. Memang ya roh membawa pengaruh Pak. Pengaruh kita nanti tidak tenang, kita jadi marah mulu, kita jadi susah banyaklah masalah-masalahnya. Banyak masalah-masalah, faktor-faktor kita ini. Nah sehingga kalau misalkan kita mau tidur aja, kita beres-beres dulu sampai disapu-sapu dulu. Sampai sapu-sapu dulu. Kemudian sampai kita memposisikan pertama, kita akhiri dengan membisikkan zikir. Coba Bapak yuk, Bapak coba ini apa namanya eksperimen ya. Masuk rumah dalam keadaan kita salam, punya wudu, kemudian kita tidur dalam keadaan punya wudu. Coba kira-kira bangun malamnya itu kira-kira gimana? Ada nggak bedanya? Kita kenyang, kemudian kita nggak pakai buka aurat, nggak pakai doa. Coba, ayo. Coba jawab. Bapak merasa beda nggak? Terus, coba Bapak biasain salam sama istri lah. Yang di rumah itu istri aja, biasain salam. Ini kalau nggak biasa Pak begitu salam, assalamualaikum, tumben gitu. Tumben. Apalagi apa nggak pernah biasa gitu ya. Bapak jangan masuk dulu. Assalamualaikum gitu kan. Istri itu di kamar itu Pak nggak pakai baju Pak. Ngedengar begitu, karena kan suami kan biasanya masuk terus. Ini enggak gitu kan. Dia pakai baju dulu segala macam. Begitu dibuka, tai lu. Dikira siapa nggak jawab salam. Nggak jawab salam kan gitu. Dikira siapa gitu. Artinya mau memulai kebaikan yang kita sudah ketahui gitu ya acaranya. Emang berat Pak. Emang berat. Masya Allah. Berat Pak ya, berat. Luar biasa lah. Udah kita terusin. Kita terusin dulu. Ini hadis kelima ya Pak. Nanti ke-6 ingetin ya. Bulan depan ya. Ya bulan depan insya Allah. Ke-6 nanti. Hadirin rahimakumullah. Sebentar lagi kita nanti bulan Maulid ini ya. Bulan Maulid. Kita nanti tolong saya sih hanya begini aja. Kita jangan dulu bicara masalah peringatan bina segala macam lah. Kan gitu ya, jangan jauh ke sana mah. Tapi begini Bapak-bapak, ketika Allah memilih bulan itu sebagai waktu kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama-ulama ini tolong kita merasa ada keterkaitan kebanggaan kita akan kelahirannya Nabi. Karena di zaman kelahiran Nabi Pak, istana Persia saja Pak jatuh Pak. Jatuh Pak. Ulangi lagi. Kemudian patung-patung pada jatuh Pak. Apa namanya, api yang beribuan tahun gak pernah mati Pak. Mati Pak. Dan Rasul itu kan hebat Pak. Tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya. Tanggal 12 Rabiul Awal juga meninggalnya. Harinya juga sama. Nggak mungkin itu, kebetulan itu nggak mungkin. Malah dalam riwayat diangkatnya tanggal 12 hari Senin. Kemudian Rasul sampai ke Madinah hanya buka hari Senin. Tanggal 12. Itu nggak mungkin Pak. Kebetulan itu nggak mungkin. Nah makanya saya mau iklankan juga. Ya. Nah, bulan Maulid tanggal 12 umroh sama Abi gitu. Iya, doainlah mudah-mudahan ini azam Abi mah tanggal 12 Maulid, tanggal 27 Rajab,
kemudian Ramadan saya inginnya selalu umroh gitu ya. Selalu umroh. Ya doanya lah mudah-mudahan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat 5 menit lagi.